Halo. 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 Annyeonghaseyo, Sampurasun. Halo semuanya, selamat datang di presentasi akhir Made in Cirebon, sebuah program pendidikan seni dan budaya Korea dan Indonesia. Dalam 1 jam ke depan, kita akan mengikuti perjalanan dari Seoul ke Jakarta dan akhirnya berlabuh di Cirebon, tempat semua cerita bermuara. Made in Cirebon merupakan proyek Official Development Assistance yang digagas oleh Ministry of Culture, Sports and Tourism Korea dan dipersembahkan oleh Korea Arts and Culture Education Services, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, LART Company, Arkolabs, dan Sinau Art. Setelah pertama kali dilaksanakan sebagai pilot project di tahun 2020, di tahun keduanya ini, Made in Cirebon masih mengemban misi jangka panjang untuk mengembangkan model pendidikan seni dan budaya yang inovatif melalui kolaborasi antara praktisi seni dan pendidikan, seniman, guru, dan siswa. Rekaman ini adalah hasil dokumentasi proses belajar intensif selama 3 bulan yang melibatkan 13 seniman dan sekitar 20 guru serta 175 siswa dari 2 sekolah di Cirebon, yaitu SMP Negeri 18 dan SMP Negeri 1. Sebagai peradaban dengan sejarah panjang, Kota Cirebon sejak dahulu dikenal sebagai tempat meleburnya beragam budaya, tradisi, dan ilmu pengetahuan. Cerita-cerita unik yang berkembang di Cirebon membuat kota ini selalu menarik untuk digali dan inilah yang menjadi alasan dipilihnya kota pesisir ini sebagai tuan rumah dari program pendidikan seni dan budaya Korea Indonesia. Kami bersyukur inisiatif ini mendapatkan dukungan serta apresiasi dari seluruh jajaran pemerintah Kota Cirebon. Melalui video ini, atas nama seluruh pihak yang terlibat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon, Irawan Wahyono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, beserta segenap Kepala Bidang dan staf Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Sekarang, mari kita berlayar ke Seoul. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Made in Cirebon adalah bagian dari proyek Official Development Assistance
tahun 2020 yang digagas oleh Korea Arts and Culture Education Services atau KASES. Melalui program kolaborasi ini, KASES berupaya untuk mengembangkan akses pendidikan, seni dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat agar bisa memperkuat identitas diri dan kapasitas nasional sebagai suatu bangsa. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari KASES. 안녕하세요. 저는 한국문화예술교육진흥원에서 교육기반본부장을 맡고 있는 홍유진이라고 합니다. 반갑습니다. 지난해 시작된 코로나 팬데믹으로 인해서 정말 많은 것이 바뀌었고 또 모두가 힘든 시간을 보냈습니다. 여러분을 직접 뵐 수 있었으면 좋았을 텐데요. 하지만 이 시간을 통해서 우리가 함께 만든 결과를 공유할 수 있다는 것에 감사함을 느낍니다. 이번 프로젝트를 통해서 학생들에게 자연과 환경, 예술과 과학, 그리고 칠해본 전통문화를 활용한 다양한 문화예술 교육을 할 수 있었던 것은 매우 의미 있는 시간이었다고 생각합니다. 학생들의 창의적이고 자유로운 상상력에 매번 감탄을 하게 되고 교육을 통해서 변화하는 학생들의 모습을 보면서 다시 한번 문화예술 교육의 힘이 얼마나 대단한지도 느끼게 되었습니다. 7월 전문 매개자 워크숍을 시작으로 지역작가 워크숍을 거쳐서 2개의 중학교에서 문화예술 교육을 진행하기까지의 과정을 지켜보면서 참여자 한 분 한 분의 열정과 노력에 감탄하지 않을 수 없었습니다. 더욱이 올해는 칠해본 제1공립중학교와 더불어서 칠해본 제18공립중학교 학생들도 이 사업에 참여하게 되어서 교육의 즐거움을 더 많은 학생들과 누리게 되었습니다. 이 자리를 빌어서 이 사업을 위해서 애써주신 많은 분들에게 감사의 인사를 전하고자 합니다. 나스루딘 아지스 칠해본 시장님, 이라완 와요노 교육위원회 위원장님, 그리고 교육위원회 관계자분들, 리릭 아부스 칠해본 제1공립중학교 교장선생님과 수미아티 칠해본 제18공립중학교 교장선생님, 그리고 이하 학교 선생님들, 정원철 선생님, 박순순 작가님, 아프리나, 리즈키 등 예술 선생님들, 이코브로의 이하 신하우 아트 작가님들, 라트 컴퍼니 이강우 선생님, 김수윤 선생님, 아르코랩스의 전정호 선생님, 그리고 에블린 황 큐레이터님, 닌 자니 큐레이터님께 모두 다 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 또 이 사업을 위해서 애정을 가지고 챙겨주시는 국제협력팀의 김소연 팀장님, 박은영 주임님, 김소진 주임님께도 이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 전합니다. 언젠가는 화면의 모습을 통해서가 아닌 현지에서 함께 만나서 얼굴을 보며 문화예술 교육의 기쁨을 공유할 수 있는 날이 오기를 기대하겠습니다. 여러분의 열정과 헌신에 다시 한번 감사를 드리고 항상 지지하고 응원하겠습니다. 감사합니다. Sekarang kita kembali ke Jakarta. Rangkaian lokakarya Made in Cirebon diorganisir oleh Arkolabs selaku mitra lokal dalam program ini. Sebagai sebuah inisiatif kuratorial, Arkolabs Center for Art and Community Management memiliki misi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui berbagai proyek berbasis praktik. Salah satunya adalah program pertukaran pendidikan seni dan budaya seperti ini. Lebih lanjutnya, mari kita dengarkan paparan dari Jong Ok John, Direktur Arkolabs yang akan memperkenalkan tentang program Made in Cirebon. Selamat pagi, 안녕하세요. 2021년 문화예술교육 ODA 인도네시아 사업 Made in Cirebon 최종 발표회에 오신 것을 환영합니다. 본 사업은 2020년도에 실시된 동일 시범사업의 연장으로 인도네시아 현지 예술가들과 협력하여 지역 공공학교의 문화예술 교육을 위한 발전적인 모델을 만드는 사업입니다. 인도네시아의 문화예술 교육 환경 및 현황에 대한 직접적인 이해를 바탕으로 기존의 문화예술 교육의 문제점을 창의적으로 해결할 수 있는 그러한 실행 모델을 제시하고자 기획되었습니다. 인도네시아는 공립 중고등학교의 문화예술 교육을 개선해야 하는 시급한 상황에 있습니다. 학교에서 시행하고 있는 문화예술 수업은 강의 시간이 충분하지 않고 다양한 과목을 접하기 힘들 뿐만 아니라 교사들의 전문성에 대한 문제점도 꾸준히 지적되어 오고 있습니다. 이에 민간 및 정부 차원에서 대안예술 교육을 실시하고 있으나 민간의 경우, 그러니까 예술가 콜렉티브의 경우에는
예술 교육에 대한 대중의 인식을 높이는 데는 기여하고 있지만 이들이 제공하는 프로그램은 학교 커리큘럼에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 반면 정부에서 실시하는 프로그램의 경우 지역 예술가와 학교를 연계한다는 측면에서는 매우 고무적이고 또한 인도네시아의 소외된 지역에 많은 학교에 기회를 제공한다는 점에서 대단히 의미 있지만 내용의 실효성과 학생들의 만족도는 아직 불투명합니다. 이에 본 사업은 기존 학교 커리큘럼이 직면한 문제를 극복하는 방법에 집중하였습니다. 예를 들어 단일한 주제의 수업이 아닌 포괄적인 교육 프로그램을 제공하기 위해서 뉴미디어, 자연, 생태 및 지역 문화와 전통을 융합하여 수업이 개발이 되었고 음악, 미술, 문학, 과학, 퍼포먼스 등 다학제 간 접근 방식을 활용하였습니다. 이를 통해 참가자들은 문화예술에 대한 관심을 높이고 지역과 세계에 대한 이해를 넓힐 뿐만 아니라 공동체 문제의 창의적 해결 방법을 모색하였습니다. 뿐만 아니라 참가자 모두는 열린 마음으로 서로 협력하여 스스로가 문화예술 교육을 위한 환경을 지속적으로 조성해 나갈 수 있다는 자신감을 얻었습니다. 작년에 이어 올해도 찌레본에서 왕성한 활동을 하고 계시는 시나우 아트 작가님들과 함께 하게 되었습니다. 작년에 참여하셨던 작가님도 계시고 올해 처음으로 참여하시는 분들도 계십니다. 모두에게 의미 있는 경험이 되었기를 희망합니다. 또한 인도네시아는 다른 나라와 달리 지역 예술가들의 문화예술 교육에 대한 역할이 매우 큽니다. 해서 시나우 작가님들은 찌레본 문화예술 교육 발전의 큰 자산입니다. 그리고 시나우 작가님들에게 새롭고 혁신적인 아이디어와 영감을 주신 세 분의 전문 매개자 선생님들께서 큰 역할을 해주셨습니다. 한국의 박승순 작가님, 인도네시아의 아프리나 무르완띠 작가님, 그리고 인도네시아의 리즈키 라흐만 작가님들께 바쁘신 와중에도 본 사업의 취지에 크게 공감하시고 또 열정적으로 도움을 주신 점 진심으로 감사드립니다. 박승순 작가님 같은 경우에는 인도네시아와 다수의 협업 작업을 꾸준히 해오고 계시기 때문에 현지에 대한 이해가 매우 크셨고 아프리나 작가님과 리즈키 작가님의 경우에는 이미 교육 일선에서 오랫동안 학생들을 가르치고 계셔서 그 누구보다 현지 문화예술 교육이 나아가야 할 방향에 대해 많은 조언을 주셨습니다. 올해에는 찌레본 공립 1중학교와 더불어 공립 18중학교가 참가하였습니다. 더 많은 교사들과 학생들에게 혜택이 돌아갈 수 있어서 정말 뿌듯합니다. 코로나 상황이 지속되었지만 작년 시범 사업을 거치면서 어떻게 하면 온 오프라인으로 효과적인 문화예술 교육 프로그램을 진행할 수 있는지 저희만의 노하우를 터득하였기 때문에 또 한 번의 새로운 도전이었습니다. 문화예술 교육은 이처럼 우리 모두가 함께 지속 가능한 세상을 만들기 위해 끊임없이 도전하고 노력하는 데 크게 기여한다는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 본 사업에 관련하여 많은 조언과 협조를 아끼지 않으신 문화예술교육진흥원, 찌레본 시정부 및 라트컴퍼니 관계자 여러분께 감사드립니다. 오늘 최종 발표하시는 모든 참가자 여러분 축하합니다. Sebagai kelanjutan dari pilot proyek yang digagas pada 2020, program Made in Cirebon di tahun ini meneruskan format program dari tahun sebelumnya, terutama yang terkait metode pembelajaran jarak jauh dan hybrid yang merespon kondisi pandemi. Tetapi, tema, konten, seniman, guru, dan siswa yang terlibat di tahun ini tentunya berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengembangan program di tahun ini, mari kita dengarkan paparan dari Evelyn Huang, kurator Arkolabs. Seperti tahun lalu, kami memulainya dengan workshop untuk seniman pengajar yang terdiri dari rangkaian kuliah dari berbagai pembicara. Sesi pertama disampaikan oleh Jung Won Cho,
seorang seniman dan pendidik seni yang membawakan studi kasus Sekolah Benih Seni Bunga di Korea. Sesi ini membahas peran seni dalam kehidupan. Dampaknya melampaui ruang kelas, karena seni adalah latihan untuk perhatian dan kasih sayang yang abadi. Seni memiliki tujuan untuk membawa komunitas lebih dekat dengan kita, sehingga kita semua dapat mengatasi tantangan bersama-sama. Profesor Nur Arif berbicara tentang sejarah dan budaya Cirebon. Selain dipengaruhi oleh tradisi Islam, kita dapat melihat pengaruh dari peradaban yang lebih tua seperti Hindu, Majapahit, dan animisme pra-Hindu-Buddha, serta juga pengaruh asing dari Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Jejak-jejak ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur, cerita rakyat, dan adat istiadatnya. Semua pengaruh ini membentuk lapisan sejarah Cirebon yang sangat kompleks. Bagaimana kinerja kolaborator ODA Made in Cirebon Sinau setelah proyek percontohan tahun lalu? Niko Permadi berbagi tentang ruang kreatif baru mereka, Sinau Tabalong. Mereka telah mengembangkan beberapa elemen dari proyek tahun 2020, seperti pembangkit listrik tenaga air dan banyak program pendidikan holistik lainnya. Pengalaman tahun lalu telah membantu mereka merancang program dengan struktur yang lebih baik dan membuka akses kolaborasi dari seniman dari berbagai disiplin ilmu. Ika Yunsita berbagi tentang berbagai pendekatan untuk pembelajaran daring yang fokus pada fleksibilitas dan kemandirian. Pembelajaran mikro atau metode untuk mendistribusikan materi dan pengalaman belajar ke dalam kegiatan yang lebih kecil dapat menjadi salah satu cara untuk mencapainya. Kurator Ninjani dan Direktur Jong Ok Jon berbagi banyak kesamaan bahasa dan tradisi Indonesia dan Korea. Budaya dan dialek daerahnya Indonesia maupun Korea menekankan pada rasa hormat dengan adanya bahasa formal-informal dan penekanan pada gelar atau panggilan. Ada juga beberapa peribahasa yang memiliki pesan serupa. Ini menunjukkan bahwa meskipun negara kita terpisah sangat jauh, sebenarnya kita memiliki banyak kesamaan nilai. Workshop pertama untuk seniman lokal dimulai dengan sesi ekoprint bersama Aprina Murwanti. Terkenal dengan pembuatan kain dan batik, Cirebon menghadapi masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah kimia dan air yang tercemar. Ekoprint dan slow fashion adalah aksi nyata menuju keberlanjutan. Ekoprint menghargai proses, menyesuaikan diri dengan warna bumi, dan membuat sesuatu dengan penuh semangat. Workshop kedua dilanjutkan dengan sesi eksplorasi cerita lokal Cirebon bersama Rizky Taufik Rahman. Cerita Nusantara memang unik. Mereka sangat khusus untuk setiap daerah dalam hal karakter dan jenis cerita. Mitos, legenda, dan perumpamaan sangat umum di Indonesia dan bertahan sebagai media yang efektif untuk melestarikan nilai-nilai spiritual dan sejarah. Karena cerita merupakan dasar hubungan manusia, kita dapat mengintegrasikan cerita sebagai pendekatan pendidikan interdisipliner. Pada sesi workshop terakhir, seniman belajar tentang seni musik elektronik menggunakan algoritma sederhana bersama Park Sung Sun. Mereka menggunakan perangkat lunak Max 8 dan Makey Makey. Park mengajarkan dasar pemrograman untuk menghubungkan suara ke benda sehari-hari. Dengan pemahaman dasar kelistrikan dan sains, seniman Sinau lalu menghubungkan perangkat tersebut dengan benda-benda yang terkait dengan cerita mereka. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman bercerita dan memperluas imajinasi kita menggunakan objek, suara, dan musik. Sejauh ini kita sudah mendengar banyak cerita dari penyelenggara. Bagaimana dengan para peserta? Mari kita berangkat ke Cirebon. Melanjutkan format sebelumnya, setelah melakukan lokakarya bersama seniman pengajar, 10 seniman lokal dari kolektif Sinau Art mengembangkan pengetahuan yang mereka dapatkan ke dalam materi berupa modul dan video pembelajaran bagi guru dan siswa di Cirebon. Materi-materi yang diajarkan di sekolah mengambil unsur seni rupa, budaya tradisional, storytelling, sains, pengetahuan lingkungan, dan teknologi media berupa program algoritma dan musik elektronik sederhana. Kemudian, para seniman mendapatkan kesempatan untuk mengajar langsung di 2 sekolah, yaitu di SMP Negeri 18, Kota Cirebon, dan SMP Negeri 1, Kota Cirebon. Di setiap sekolah, para seniman meluangkan waktu selama 1 minggu dari Senin hingga Jumat, berhadapan dengan para guru dan siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Bagaimana kesan dan pengalaman mereka selama proses belajar ini? Mari kita dengarkan cerita dari teman-teman Sinau Art dan Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 18. Halo, nama saya Niko. Saya ketua dari Sinau Art dan juga program Jaga Kali International Art Festival.
Proses pemilihan dari 10 seniman yang terlibat di acara dengan Art Collapse ini, kami seleksinya cukup lumayan ketat. Kami memanggil beberapa komunitas yang memang bergerak di bidang itu, lalu kami menseleksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari program ini. Setelah kami seleksi beberapa kali, maka kami mendapatkan seniman-seniman yang layak untuk bisa ikut dalam program ini. Tapi juga ada seniman-seniman yang senior yang kami sertakan. Tantangan di saat pandemi, kami berhadapan dengan banyak siswa dan juga ada orang-orang yang baru, yang semuanya masih trauma ketika pandemi ini di Cirebon lumayan begitu mengerikan. Tapi kami sering koordinasi, apalagi dengan teman-teman dari Art Collapse ini. Kami membuat sistem bagaimana caranya kegiatan ini tetap berlangsung, yaitu dengan prokes yang ketat. Buat kami di Sinau Art, program ini sungguh sangat membantu dan juga menjadi pelajaran. Kami sudah melakukannya selama 2 tahun. Tahun kemarin saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan teman-teman yang sudah terlibat. Ini pengalaman yang seru dan penuh tantangan, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan teman-teman dari Art Collapse ini sesuatu yang unik, perpaduan antara 2 seniman sekaligus ada improvisasi dari teman-teman sekolah yang membuat karya ini menjadi unik dan menjadi lebih berbeda. Dan ini satu kekayaan dan satu pelajaran yang baik buat kami di Sinau Art dan juga teman-teman seniman. Setelah ada kegiatan ini, kami mendapatkan modul tentunya dan juga ada video-video pembelajaran. Ini bisa untuk ke depan teman-teman di sekolah bisa lebih mudah untuk mempelajari apa itu new media art yang sudah dikembangkan antara kami seniman lokal dan juga seniman-seniman dari Korea serta dengan guru-guru tentunya. Sinau Art mendapatkan banyak ilmu. Tujuannya ingin dicapai dengan kerjasama ini adalah ketika kami dengan Art Collapse bisa membuat satu metode baru pembelajaran yang serius tapi santai, dan ini lebih kepada bukan kami memberikan pelajaran ke anak-anak tapi lebih ke kerjasama. Teman-teman boleh melakukan kegiatan seni secara improvisasi, dan kami beri kebebasan sebebas-bebasnya untuk membuat sesuatu yang berbeda, tapi rule-nya tetap rule-nya tetap kami yang buat. Cirebon adalah sebuah negeri kaya. Cirebon memiliki sejuta cerita, Cirebon memiliki sejuta kisah sejarah, dan bahkan Cirebon memiliki 1000 rahasia. Ini menjadi menarik karena di balik Cirebon ada banyak sekali kisah-kisah, story-story, dan kita bisa mengungkap itu cukup lama, bahkan mungkin tidak akan selesai bila kita kupas satu persatu. Saya mengikuti ini karena sangat menarik untuk mengembangkan bidang yang saya tekuni, khususnya untuk anak-anak sekolah yang sekarang ini lebih ke daring. Jadi mengikuti ini merupakan suatu pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya. Yang menarik dan kenapa saya harus ikut serta, karena ini melatih rasa percaya diri saya. Karena ini bagi saya pertama kali untuk mengajar atau memberikan ilmu, sharing ilmu kepada anak-anak yang masih muda ya, di SMP gitu ya. Apalagi pesertanya rata-rata kelas 7 yang baru lulus dari sekolah dasar. Jadi tantangan tersendiri buat saya. Dan itu saya pengen membantu teman-teman di sana dengan gaya saya membuat alat musik plastik yang syukur-syukur bisa menginspirasi masyarakat semua untuk lebih bijak dan lebih kreatif lagi. Membuat atau mengolah sampah yang bisa diolah atau membuang sampahnya lebih bijak di tempat sampah, bukan di sembarang tempat. Di sini saya diberikan pencerahan karena
sebenarnya seni yang kita pelajari selama ini bisa dieksplor lebih jauh dengan adanya pembelajaran workshop ini, dengan seni yang digabungkan dengan teknologi dan segala macamnya. Kami banyak eksplorasi dari ilmu yang sudah kita dapat sebelumnya dari seniman pengajar. Kemudian kami eksplor apa yang bisa kami sampaikan kepada para siswa yang akan menerima workshop dari program ini. Mereka yang awalnya tidak begitu memahami, tidak begitu tanda kutip peduli, tapi perlahan mereka tumbuh rasa percaya diri, rasa mengerti, dan rasa untuk berusaha untuk belajar, dan alhamdulillah mereka pada akhirnya bisa mengikuti acara hari ini. Percaya itu dari keyakinan kita bahwa kita itu bisa, dan bisa itu segala macam ya. Dan tumbuhnya itu kita bisa menyebarkan ilmu, mendapat ilmu dari hal-hal kegiatan seperti ini. Menurut saya trust and growth, percaya dan bertumbuh. Percayalah pada generasi-generasi selanjutnya untuk menumbuhkan sel-sel generasi masa depan yang bisa bangga dengan Indonesia. Semoga acara ini terus berlanjut dan lebih banyak lagi program-program yang ditawarkan yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan guru yang saya banggakan, para orang tua murid yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun ini merupakan tahun yang menantang bagi kita. Kita masih berada dalam suasana pandemi yang membatasi interaksi dan kegiatan belajar kita. Tetapi sebetulnya, kalau kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini adalah masa-masa seperti sekarang membuktikan bahwa ilmu itu bisa didapatkan dari siapapun. Dan kegiatan belajar juga bisa dilakukan di mana saja. Saya mengapresiasi sekali kegiatan Made in Cirebon yang merupakan sebuah kolaborasi luar biasa antara seluruh pihak yang terkait. Saya ingin berterima kasih kepada Kases yang telah menginisiasi program ini, juga kepada Arkolabs, pemerintah, dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga SMP Negeri 18 Kota Cirebon dapat berpartisipasi pada proyek ini. Saya percaya tujuan pendidikan di abad 21, apalagi di era pasca pandemi yang akan kita jalani, adalah menumbuhkan pola pikir kreatif untuk bisa menghadapi tantangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Ratu Citrania, biasa dipanggil Miss Citra. Karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan saya di sini kebetulan mendapat amanat sebagai Wakasek Kesiswaan. Proyek Made in Cirebon ini saya menanggapinya sangat baik, sangat bagus sekali untuk menambah skill dan pengetahuan anak-anak. Itu banyak sekali ilmu yang didapat. Satu kali materi yang tadi saya sempat cermati itu bisa untuk beberapa mata pelajaran. Kebetulan untuk saat ini kami memilih siswa-siswa dari kelas 7 dan kelas 9. Mengapa kelas 7? Dengan harapan mereka mempunyai masa
pembelajaran yang masih cukup lama ya, karena mereka baru kelas 7. Nanti jadi dari pengalaman ini bisa mereka pakai untuk kegiatan sehari-hari atau pembelajaran sehari-hari. Sementara untuk kelas 9 itu bekal untuk nanti mereka bisa melanjutkan ke SMA atau SMK. Persiapan setelah kami mendapatkan kunjungan dari pihak Akor Labs, kemudian sudah mendapatkan surat izin dari Dinas Pendidikan, saya langsung menyiapkan siswa-siswinya dengan dibantu oleh wali kelas 7 dan kelas 9. Kebetulan sekolah kami baru mendapatkan pengalaman ini yang pertama. Jadi luar biasa. Saya juga harus menyiapkan anak-anak dengan maksimal, kemudian tentu saja persiapan untuk surat izin ke orang tua, seperti itu. Barangkali ada orang tua yang belum mengizinkan untuk kegiatan terkait dengan masih masa pandemi yang belum berakhir ya Mas ya. Nah, kemudian menyiapkan ruangan, berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman lain bahwa 5 hari ke depan kita akan ada workshop bersama Akor Labs untuk terkait dengan masalah pandemi. Itu saya selalu tekankan ke semua siswa, tidak hanya yang mengikuti workshop ini, seperti jaga prokes, cuci tangan, pakai masker, sanitizer. Setelah kalian melakukan kegiatan apapun, saya selalu tekankan cuci tangan atau paling nggak pakai sanitizer. Apalagi yang terkait dengan workshop ini, kami lebih banyak terlibat dengan pihak luar ya. Nah, seperti itu Mas. Itu anak-anak kan kadang kalau tidak diingatkan seperti pakai maskernya yang di bawah hidung, itu selalu di kami cek gitu. Trust itu kan kalau menurut artinya percaya ya, kepercayaan. Growth itu tumbuh. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, harapannya itu anak akan bisa percaya diri. Dari mana percaya dirinya? Karena mereka punya pengalaman baru, mereka mempunyai pengetahuan baru, skill baru dari setiap materi yang nanti didapatkan dari workshop ini. Dengan diharapkan setelah punya skill, punya pengetahuan baru, punya wawasan baru, akan muncul percaya dirinya. Harapannya setelah mereka mengikuti workshop ini, yang pertama mereka punya keahlian untuk diri mereka sendiri. Mereka punya wawasan baru, mereka punya pengalaman baru yang nantinya bisa mereka aplikasikan, bisa mereka gunakan, bisa untuk membantu diri mereka sendiri dalam KBM sehari-hari. Harapannya yang terakhir yaitu bisa tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, yang nanti harapannya bisa untuk masa depan mereka. Jangka dekatnya, jangka pendeknya yaitu bisa untuk melanjutkan ke SMA dan SMK. Mereka punya pengalaman yang luar biasa di SMP, seperti itu. Kegiatan hari ini sangat menyenangkan karena kita mempunyai pengalaman baru, memanfaatkan sesuatu yang sudah kita anggap libah tetapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan bisa menyenangkan buat anak-anak. Hal yang saya anggap menyenangkan pada kegiatan kali ini adalah selain anak-anak belajar untuk berliterasi, yaitu dengan membaca dongeng, anak-anak juga belajar untuk mengasah kreativitas mereka dalam melukis, dalam menuangkan ide-ide mereka mengenai apa yang tersirat pada dongeng yang akan diceritakan. Yang menyenangkan pertama ini ilmu baru ya bagi kami, bagi siswa kami yang sebelumnya belum pernah kami mempraktikkan hal semacam ini. Kemudian kami juga senang dengan keakraban dari pemberi materi, ya, keakraban dari anak-anak kami, sehingga itu sangat menjadi hiburan tersendiri, hiburan yang mengandung ilmu pengetahuan. Ya, harapannya semoga kegiatan seperti ini lebih sering dilaksanakan dan kalau bisa semua siswa dilibatkan, jadi semua mendapat kesempatan yang sama. Mudah-mudahan kegiatan ini lain saat akan kembali terlaksana baik di sekolah kami maupun mungkin di sekolah-sekolah yang lain. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita akan semakin cinta dengan kesenian, kemudian memadukan antara hal yang sifatnya tradisional dipadu dengan hal-hal yang sifatnya teknologi, dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Siapa tahu mereka ketika selesai pulang ke rumah mereka berinovasi, membuat produk-produk yang sangat bermanfaat untuk diri mereka ke depan.
Harapan saya ke depan itu untuk budaya Indonesia lebih meningkat lagi, apalagi budaya Cirebon, kearifan lokalnya lebih sukses lagi, lebih berinovasi lagi, berkreasi lagi, dan tentunya maju. Perkenalkan, nama saya Rizky Radia Putra dari SMP 18 kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Pini Ayu Tamara, kelas 7B. Kenalin, nama saya Teguh dari SMP 18 kelas 7C. Saya Teguh dari SMP 18. Hari ini membuat tentang cerita bersuara, membuat kain batik, melukis dongeng tentang Timin, melukis Timin. Bisa bertemu teman-teman di masa pandemi seperti ini. Tadi saya senang ketika mencanting kain batik. Hari ini saya senang karena bisa ketemu teman-teman. Saya mendapat ilmu lebih dari kegiatan workshop ini. Bisa melukis pakai kawas, sebelumnya saya tidak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga besar Spensa Apik, Bapak Ibu guru, siswa-siswi yang berbahagia. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada semua. Alhamdulillah di masa pandemi COVID-19 yang ke tahun kedua ini, Spensa masih dipercaya pada program kerjasama Korea Indonesia, pertukaran seni budaya antara Korea Indonesia. Belajar dari pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak, Bapak Ibu guru selalu kreatif dan inovatif, memanfaatkan teknologi di dalam pembelajarannya. Dan kerjasama dengan Korea tentang seni budaya menjadikan suatu hal yang baru di mana para seniman berkreatif membuatkan suatu media pembelajaran yang mana ini akan menjadi suatu solusi bagi Bapak Ibu guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelajaran yang menarik kepada anak-anak semua. Dengan kreativitas ini mudah-mudahan membekali mereka menjadikan tumbuh dan berkembang dan siap menjawab tantangan pada zamannya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada pihak-pihak yang terkait di dalam program ini, pihak Korea, Indonesia, Dinas Pendidikan, Arkolab, Sinau Art, dan semua pihak yang terlibat, karena tanpa mereka tentunya kegiatan ini tidak berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni selaku Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Tentu saja kami sangat senang, kami sangat bangga karena untuk tahun ini adalah tahun kedua sekolah kami terpilih menjadi sekolah untuk pelaksanaan lokakarya ini. Tentu saja kami sangat bangga. Untuk siswa yang terlibat dalam lokakarya ini, kita tawarkan pada semua siswa kelas 7, 8, dan 9. Jadi bagi siswa yang berminat untuk mengikuti lokakarya ini, kami fasilitasi. Untuk persiapan lokakarya ini tentu saja yang pertama kita siapkan dulu kepanitiaan, siapkan dulu kesediaan siswa,
Setelah itu baru kita persiapkan untuk tempat dan alat-alat atau yang harus kita siapkan. Pengalaman yang paling menarik itu ketika kita melaksanakan lokakarya dengan tim Alkolabs yang memang timnya hebat-hebat, yang memang timnya itu energik. Jadi kita benar-benar bekerja secara profesional, di mana ketika ada kendala teknis atau apapun, tim Alkolabs ini siap untuk melaksanakan planning yang berbeda dari rencana awal. Itu yang sangat berkesan. Kita sangat senang bekerja sama dengan tim Alkolabs. Untuk tantangan di tahun kedua ini tidak terlalu banyak tantangan. Berbeda dengan tahun yang pertama. Kalau tahun pertama itu kita terkendala dengan izin dari orang tua, tetapi untuk tahun sekarang alhamdulillah tidak ada kendala karena orang tua pun sudah mulai mengizinkan siswa-siswinya terlibat dalam kegiatan sekolah, termasuk dalam kegiatan lokakarya ini. Untuk tahun berikutnya kami berharap sih untuk materi sudah cukup bagus, materi yang diberikan itu sudah cukup bagus, tapi kami berharap untuk tahun berikutnya guru-guru pun terlibat dalam kegiatan lokakarya, terutama dalam kegiatan prakteknya. Untuk tahun sekarang sudah bagus, ada guru-guru yang terlibat, tetapi hanya sebatas teori. Untuk makna trust and growth dalam kegiatan ini, menurut saya ini satu kepercayaan di mana pihak tim Alkolabs ini menaruh kepercayaan pada seniman lokal dan juga anak-anak kita dalam melaksanakan kegiatan lokakarya yang berkaitan dengan kegiatan atau berkaitan dengan budaya lokal Cirebon. Dan saya berharap juga ini masih berlanjut karena lokakarya ini mencakup semuanya, bukan hanya sekedar materi yang diberikan oleh seniman lokal, tetapi di situ juga diberikan pendidikan karakter. Di situ anak-anak belajar bergotong royong, belajar mandiri, kemudian belajar berkreativitas. Jadi bukan hanya sekedar seni saja yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah, saya pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Pesan-kesannya untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah bersyukur sekali karena kami kedatangan dari Art Collab dan Sinau Art ya. Nah, peserta didik kami itu mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru tentang seni. Ternyata setelah mendapatkan lokakarya bimbingan dari kakak-kakak Sinau Art, itu anak-anak sangat antusias sekali, bahkan ada anak-anak yang hasil karyanya itu ternyata sangat luar biasa menurut kami. Ya, mungkin memang beragam ya karyanya, hasil dari anak-anak itu, tapi menurut kami sangat luar biasa. Kemudian ini kan mengenai ekotik ya, mengenai batik. Nah, batik itu ternyata bisa dihasilkan dari barang-barang atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Semuanya bisa dijadikan motif batik yang menarik dan seru ternyata. Harapan saya kegiatan ini terus berlanjut ya. Maksudnya berkesinambungan gitu. Nah, kemudian kami juga dari pengajar itu bisa memberikan arahan lagi kepada anak didik kami mengenai seni itu sendiri. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujat Nika atau biasa dipanggil Pak Ajat. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Hal yang menyenangkan mungkin bagi saya sebagai guru seni di sini, jadi tahu ada pengalaman baru tentang aplikasi Meki-Meki, terus ya menambah ilmu baru juga. Ya mungkin bagi anak-anak juga ini adalah sesuatu yang baru. Alhamdulillah ya bertambah lagi ilmu bagi kita dan bagi anak-anak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Supriyatin, saya biasa dipanggil Ibu Atin. Saya mengajar mata pelajaran prakarya untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk pelatihan hari ini, saya mempunyai banyak kesan. Yang pertama, kesan itu yang sangat menyenangkan. Banyak ilmu, banyak kreativitas, banyak sumbangsih dari pelatihan ini untuk saya secara pribadi, untuk saya sebagai seorang pendidik, dan untuk anak-anak saya dalam rangka mengembangkan kreativitas, pengetahuan, dan teknik menggambar mereka. Halo, perkenalkan nama saya Cinta Mora Islami Kasih dari kelas 7A. Perkenalkan nama saya Raditya Kurniawan dari kelas 8F. Hai, saya Dinda Hidayani dari kelas 9D. Perkenalkan nama saya Melani Nur Safira dari kelas 9I. Perkenalkan nama saya Kaila Herotisa kelas 8K. Kalau hari ini tuh kegiatannya kayak bermain Lengko Story Bus. Jadi tuh kita kayak memain kawat gitu, tapi jika kena kalian akan kalah. Tapi kalau sampai finish dan gak kena itu menang. Kerajinan alat musik dari botol bekas. Dan hari ini tadi kita membuat alat musik dari botol plastik bekas. Kita belajar bareng teman-teman tentang sesuatu yang baru. Pas buat itunya, wahananya, permainannya, terus presentasi sama dapat tantangan dari kelompok. Mendapatkan teman baru, terus dapat pengalaman baru. Yang penting sih mendapatkan ilmu banyak. Harus terus ada dan lebih berinovasi. Harapan dengan adanya acara ini semoga kedepannya saya bisa mengembangkan ilmu yang telah dipelajari di kegiatan ini. Semoga ada kayak gini lagi, so bisa ngumpul-ngumpul bareng, terus Cinta juga bisa ngobrol sama teman-teman baru. Saya masih mau mencari ilmu baru lagi. Katanya waktu berakhir dengan cepat ketika kita menikmatinya. Dengan testimoni barusan, maka tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Walau dokumenter ini adalah penutup dari program Made in Cirebon 2021, kami yakin ini adalah awal dari ide-ide baru dan yang dapat menciptakan inovasi serta memajukan pendidikan seni dan budaya di masa depan. Sekali lagi, terima kasih untuk kerjasama, kreativitas, dan apresiasi dari segenap pihak yang telah berbagi cerita dalam perjalanan ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang terlibat, saya Ninjani undur diri. Salam budaya dan sampai jumpa. Mugi Rahayu.